Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok PPL SMA Negeri 2 Padang Panjang, yang beranggotakan Amelia Putri, Ayu Wulan Kurniasi, Ghazali Aldo Putra, dan Relian Fernando. Mata kuliah, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Topik 3.5, demonstrasi kontekstual menganalisis asesmen di ruang kelas. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11, fasenya adalah fase F. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia pekerjaan. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasikan dalam mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengkreasikan gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun teks cerpen. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tahapan alur teks cerpen. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks cerpen. Materi ajar teks cerpen. Jenis asesmen yang digunakan di sini adalah dua, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Untuk bentuk asesmennya ada tes tulis, observasi sikap, dan unjuk kerja. Pertanyaan pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian yang sesuai adalah asesmen pengetahuan. Asesmen dalam modul mengevaluasi kemampuan siswa dalam menganalisis unsur, tahapan alur, dan kebahasaan teks cerpen secara mendalam atau sederhana. Pada usia SMA, siswa berada pada tahap perkembangan kognitif formal operasional. Siswa mampu berpikir abstrak, menganalisis konsep secara logis, dan menyampaikan pemahaman secara terstruktur. Hal ini sesuai dengan keadaan peserta didik di kelas 11F, bahwa asesmen ini dibutuhkan untuk menguji sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi teks cerpen yang akan mereka pelajari lebih mendalam. Dengan begitu, kita sebagai guru dapat mengukur kemampuan pemahaman peserta didik terkait teks cerpen yang mereka pahami sebelum mereka menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur, tahapan alur, dan kebahasaannya. Dengan asesmen formatif ini, kita dapat mengukur kemampuan peserta didik di kelas 11F. Pertanyaan yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian yang sesuai adalah asesmen observasi sikap. Asesmen dalam modul ini mengobservasi aspek lingkungan, budaya, karakteristik peserta didik yang terdiri dari indikator profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, gotong royong, dan disiplin. Pertanyaan ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik meliputi kriteria penilaian yang jelas. Kriteria penilaian harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa dan guru. Selain itu, harus disertai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian dapat digunakan untuk mempertimbangkan umpan balik yang lebih spesifik dan objektif. Pertanyaan keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah asesmen unjuk kerja dan keterampilan. Peserta didik melakukan diskusi kelas dan menampilkan hasil diskusi di depan kelas. Pada akhir diskusi, guru menyediakan waktu khusus di akhir pembelajaran untuk mendiskusikan apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan saran untuk perbaikan. Pertanyaan kelima, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap.
Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas asesmen. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk membuat asesmen lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, keterlibatan siswa. Libatkan siswa dalam proses pelaksanaan asesmen. Hal ini akan meningkatkan motivasi dan rasa memiliki mereka. Salah satu caranya adalah dengan memberikan penilaian teman sejawat pada saat unjuk kerja atau keterampilan. Yang ketiga, diferensiasi. Sesuai dengan tingkat kesulitan soal dan tugas dengan kemampuan individu siswa. Yang keempat, analisis hasil asesmen. Menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.